فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh siapa? Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Astabahullah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan seputar apa? Menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Halaman yang keberapa Zam? 54 itu ya. Ya kan? Yang 53 kemarin kita baca. Yang 54 itu ya. Nah, kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah wasyahidu minal hadits. Dan inti syahid dari hadis ini, itu halaman 54 bagian tengah itu, antum lihat itu. Anna fihi isbat al-'ulumi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dalam hadis ini penetapan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala man fis sama. Ya kan? Nah, maksudnya ketika Rasulullah mengatakan wa ana aminun man fis sama. Nah, sedangkan aku adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit. Man fis sama wa sabaqa syarhul jumlah qariban. Dan barusan saja kita lewati penjelasan apa? Kalimat ini. Man fis sama, orang atau penduduk yang di langit. Di langit, di dalam langit atau di atas langit? Di atas. Beri fi maknanya apa di sini Ibrahim? Fi maknanya apa di sini? Fi maknanya ala, bukan fi makna dzarfiyah. Mafhum? Berarti Allah Taala di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Kita lihat. Wa qalu wal arsyu fawqa dzalik, dan perkataan beliau dan arsy di atas itu semuanya, di atas makhluk. Taqaddama tafsirul arsy. Sudah kita lewati penafsiran arsy. Arsy bahasa apa kemarin? Sarirul mulk. Nah, atau sarirul malik, yaitu apa? Singgasana kerajaan. Nah, seperti itu. Itu maksudnya itu semacam tempat duduk para raja. Itu secara bahasa. Nah, secara bahasa. Dan yang kita bahas adalah apa? Bukan untuk menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, tidak. Maksudnya arsy itu adalah apa? Tempat yang Allah Ta'ala beristiwa di atasnya, yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Mafhum? Wa qalu fawqa dzalik ay fawqal makhluqat allati bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fil hadits alladzi dzakara fihi bu'da ma baina as-sama'i wal ardh. Maksudnya, dan arsy itu di atas itu semuanya, di atas apa? Di atas makhluk-makhluknya yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya di dalam hadis yang beliau menyebutkan tentang apa? Jauhnya jarak antara langit dan bumi. Jarak langit dan bumi berapa tahun akhbarik? Berapa tahun? 500 tahun, bayangkan. Makanya antum heran enggak kalau orang kok sampai menancapkan bendera Amerika Serikat di apa? Di bulan. Heran enggak kira-kira? Secepat apapun yang namanya alat canggih itu bisa menembus 500 tahun, itu luar biasa. Cepat sekali menancapkan bendera apa? Amerika Serikat apa? Di bulan. Neil Armstrong katanya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiik. Jangan dibodoh-bodohin ya. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kaum manusia dibodoh-bodohin sejarah yang tidak benar. Sejarah yang hanya bermodalkan modus. Antum terima enggak kalau dibilang kita ini dulu dari kera? Terima enggak antum? Mereka ngomong seperti itu. Ya enggak? Teori Darwin katanya. Manusia dulu dari kera. Awal mulanya kera ada ekornya karena sering apa? Sering berdiri duduk, ekornya putus. Kemudian awal mulanya apa? Mulutnya itu agak ke depan karena sering berkomunikasi, akhirnya mulutnya mulai maju, mundur ke belakang, jadilah manusia sempurna. Jangan dibodoh-bodohin. Masa kita dari kera? Ya kan? Gurunya ini yang ngomong itu kalau dibilang bapak berarti dari kera juga Pak. Bingung juga ya? Ya kan? Jangan mau dibodoh-bodohin para kalafir. Kita diciptakan Allah Ta'ala dengan postur yang paling indah, paling bagus sudah. Paham ya? Jangan mau dibodoh-bodohin dari kera katanya. Mafhum? Nah, paham soal Yusuf? Mau enggak aku dikatakan dulu antum dulu asli dari kera, mau enggak gitu? Enggak mau.
Manusia itu barakallahu fiik, Allah Ta'ala ciptakan dengan jelas bagaimana cara penciptaannya. Oh, dari kera. Yang pernah belajar sekolah umum mungkin pernah dengar itu ya. Enggak usah kembali ke sekolah umum lagi. Yang sudah pernah sekolah umum, yang belum pernah jangan mencicipi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik pengen sekolah umum, jangan. Nanti diajarin yang enggak jelas tadi itu. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau disimak kitabnya itu disimak 6. Wa ma baina kulli sama'in was sama'. Nah, dan antara langit yang satu dan langit yang berikutnya sama 500 tahun juga. Wa kasfa kulli sama'in wal bahr, dan tebalnya masing-masing langit, wal bahr, dan juga lautan, alladzi fawqas sama', yang di atas langit yang ketujuh. Ini enggak usah nanya kayak apa, masuk laut di atas langit yang ketujuh. Paham ya? Wa baina asfalihi, dan antara yang di bawahnya, wa ala, dan antara yang di atasnya, wa ma fawqa dzalik, dan apa-apa yang di atas itu semuanya, al bahr, di atas laut. Di atas laut itu minal awal samaniyah. Awal samaniyah itu gelar untuk malaikat yang memikul arsy. Tapi hadisnya lemah. Hadis awal itu hadisnya lemah. Paham ya? Nah, istilah untuk malaikat yang memikul apa? Arsy itu, nah, samaniyah itu, awal itu, hadis awal itu lemah hadisnya. Paham? Nah. Summa fawqa dzalik al-arsy, kemudian atas itu apa? Arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-nya di atas air. Air apa? Wallahu a'lam. Enggak usah bayangkan. Kita tidak tugas membayangkan, tapi ditugaskan untuk mengimani. Paham? Jadi hadis seputar awal dhaif ya. Nah. Wallahu fawqal arsy ay mustawin 'alaihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi sahih. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-nya. Istiwa maknanya apa kemarin? Al-'ulu wal irtifa'. Tinggi di atas arsy. Bukan istilah istawa, makna istaula itu salah. Istawa maknanya istaula itu penafsiran yang salah. Paham ya? Karena istaula itu menguasai. Makna menguasai berarti sebelumnya belum berkuasa, perang dulu menang baru berkuasa. Salah atau keliru? Salah. Mereka berdalil dengan pantun seorang Nasrani namanya Al-Akhtal. Paham ya? Yang mereka andalkan itu pantun penyair Nasrani itu biasanya. Al-Qur'an jelas, malah mereka campak Al-Qur'an balik punggungnya. Ya kan? Al-Qur'an jelas dalilnya, malah dipalingkan, dicampakkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Lamiyah Hizam? Na'am qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Sungguh jelek, alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Al-Qur'an dilemparkan di balik punggungnya. Ketika diminta berdalil malah qala al-akhtal. Berkata Akhtal penyair Nasrani. Allah musta'an. Di antara dalil mereka yang mengatakan istawa adalah pantun yang mereka andalkan apa itu? Qad istawa Bishr al-Iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Bishr menguasai Irak tanpa adanya peperangan, tanpa adanya apa? Darah yang dialirkan. Nah, katanya istawa artinya itu enggak benar. Kita lihat dikit lagi barakallahu fi, kata beliau, wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian berada di atasnya, bi ilmihi al-muhitul ladzi la yakhfa 'alaihi syai', mengetahui dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mungkin pandai menyembunyikan sesuatu, tapi dengan zat yang di atas langit itu kita enggak bisa apa-apa. Antum paling tahu tentang keadaan diri antum sendiri, ya enggak? Tapi ada yang lebih tahu enggak? Kita mungkin tahu keadaan kita, bagaimana susahnya, bagaimana barakallahu fi keadaan kita, tapi zat yang di atas langit lebih tahu tentang keadaan kita. Mafhum? Nah, makanya enggak usah khawatir, Saudara. Paham ya? Pasti Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wasyahidu minal hadis, inti dari hadis ini isbatu 'uluwillahi 'ala 'arsy, menetapkan sifat tingginya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Perhatikan ya. Wa anna 'arsyahu fawqal makhluqati kulliha, dan bahwasanya arsy Allah Ta'ala di atas semua makhluknya. Wa anna ilmallah subhanahu muhitun bi amalil ibad, dan bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala amalan-amalan hambanya. La yakhfa 'alaihi minha syai', tidak ada sesuatu apapun yang apa? Yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Semuanya tercatat, semuanya tahu Allah Ta'ala. Paham ya? Allah Ta'ala mengetahui semua kejadian yang terjadi, daun-daun yang berguguran, daun apa, berapa jumlahnya, tahu enggak Allah Ta'ala? Tahu. Wa qalu lil jariyah, dan ucapan Rasulullah kepada jariyah, apa itu jariyah? Budak wanita, amatu Muawiyah bin Hakam. Waktu itu budak perempuan ini miliknya Muawiyah bin Hakam. Hinama ghadiba 'alaiha sayyiduha, yang waktu itu majikannya, tuannya itu marah dengan budak wanita itu. Siapa itu tuannya waktu itu? Muawiyah bin Hakam.
Falatamaha, akhirnya Muawiyah memukulnya. Latama itu daraba artinya, mukul. Paham ya? Naam. Tsumma nadima, kemudian mulai nyesal. Muawiyah bin Hakam nyesal. Paham ya? Wa akhbara Rasulullah SAW, kemudian mengkabarkan kepada siapa? Mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala afala a'tiquha? Apakah perlu aku membebaskan dia, merdekakan dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala ji'ni biha. Ya tentu, datangkan dia kepadaku. Sini, suruh ke sini. Fa'ata biha Rasulullah SAW, kemudian Muawiyah bin Hakam membawa budak wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Faqala laha, aina Allah? Kemudian Muawiyah bin Hakam bertanya kepada budak perempuan tersebut, aina Allah? Di mana Allah? Fihi dalilun ala jawazi su'al 'anillah bi aina. Boleh loh ya. Di sini ada pendalilan bolehnya menanyai dengan pertanyaan tentang Allah tapi dengan aina. Di mana Allah? Boleh. Berarti Allah Taala apa? Nah, kalau kita maknakan berada di suatu tempat yang tempat itu bukan meliputi Allah Taala tapi Allah Taala meliputi tempat tadi. Itu termasuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ahli sunnah itu enggak menetapkan tempat. Kita bukan menetapkan tempat. Merinci tempat yang antum maksud tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang meliputi Allah Taala, Allah berada di tempat tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu, na'am, arsy. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Aina. Ini aina pertanyaan kan? Menunjukkan apa? Dzaraf makan atau dzaraf zaman itu aina ini? Izam. Dzaraf makan, tempat. Qalat fis sama. Budak wanita tersebut mengatakan fis sama, di langit. Nah, di langit di sini maknanya apa ya? Di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Kita lihat sini. Allah Subhanahu fis sama wa taqaddama tafsiru hadhil kalimah. Dan sudah kita lewati penafsiran kata na'am fis sama ini. Qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ana? Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada budak wanita tadi, man ana? Siapa aku? Sa'alaha 'an i'tiqadiha fi. Bertanya kepada budak wanita itu tentang apa? Keyakinan dia terhadap beliau bagaimana? Qalat anta Rasulullah. Budak wanita tadi mengatakan kamu adalah Rasulullah utusan Allah. Fa aqarrat lahu birisalah. Maka budak wanita tadi mengakui untuk Nabi SAW dengan apa? Risalah kerasulan. Mengakui. Qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidiha, kemudian Rasulullah berkata kepada Muawiyah bin Hakam, tuannya majikannya, "A'tiqha, bebaskan dia, merdekakan dia, fa innaha mu'minah, karena sungguhnya dia adalah perempuan yang mukminah." Masyaallah kisahnya. Fihi dalilun ala anna man syahida hadhihi syahadah annahu mu'min. Di sini ada pendalilan bahwasanya barang siapa yang bersaksi dengan persaksian ini sudah dikatakan mukmin karena sudah bersaksi dengan persaksian apa? Tauhid. Paham ya? Nah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala juga. Wa annal itqa yushtaratu lahul iman. Dan dikarenakan memerdekakan bebasan budak ini disyaratkan apa? Harus ada padanya keimanan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi enggak sembarangan. Muawiyah bin Hakam menyesal akhirnya minta solusi pada Rasulullah SAW. Wasyahid minal hadis. Dan inti dari hadis ini anna fihi dalilan ala 'uluwillahi ala khalqihi fawqas samawati. Bahwasanya di sini ada pendalilan tingginya Allah Taala di atas makhluknya, di atas semua langit. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Wa annahu yusharu ilaih, dan bahwasanya diisyaratkan kepadanya langit itu fi jihatil 'ulu, di sisi, di arah yang tinggi. Isyarat hissiyah, dengan isyarat yang hissiyah yang nampak dan jelas. Cuman bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Di langit. Jelas enggak isyaratnya? Jelas. Cuman bagaimana posisinya, bagaimana bentuk istiwanya wallahu a'lam. Yang jelas makna istiwa adalah apa? Al-'ulu wal irtifa' yaliqu bi jalalillahi azza wa jalla. Tinggi di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam shawab ini yang kita ambil. Dan kita selesaikan ada pembahasan berikutnya mengenai ma'iyah Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillah azza wa jalla. Walhamdulillahirabbil alamin.